Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Bapak Rijal dan Ibu Endah Fitriani di tempat. Nama saya Salsabila dengan NIM 2003176 dari kelas 4B Prodi Pendidikan Pariwisata. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar statistika, di mana presentasi ini dilakukan dalam tujuan untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu tugas persiapan UTS dari mata kuliah Statistik Pariwisata. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya mulai dengan memberitahu apa saja topik pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada definisi statistik dan statistika, yang kedua ada populasi dan sampel, yang ketiga ada cara menghitung banyaknya sampel dan contoh kasusnya. Baik, langsung saja kita mulai dengan membahas tentang definisi statistik dan statistika. Kalau dari namanya, statistik dan statistika ini terlihat seperti tidak ada bedanya. Tetapi sebenarnya keduanya memiliki perbedaan yang sangat berarti. Statistik berasal dari bahasa Latin yaitu status, atau dalam bahasa Inggris yaitu state yang berarti negara. Kenapa artinya negara? Karena pada mulanya kegiatan statistik ini berkaitan dengan rutinitas kepentingan negara seperti mencatat penarikan pajak, mencatat mobilitas rakyat, atau keperluan lainnya. Namun seiring berkembangnya zaman, kegiatan statistik ini mulai digunakan oleh berbagai bidang, yaitu bidang industri, bidang bisnis, bidang ekonomi, dan lingkungan sosial, dan sebagainya. Untuk lebih dalamnya, statistik ini lebih berbicara kepada data itu sendiri dan hasil datanya yang berupa bilangan maupun bukan bilangan yang disajikan dalam tabel atau gambar grafik yang menggambarkan suatu persoalan. Sedangkan definisi dari statistika adalah suatu ilmu yang mempelajari data. Ilmu ini digunakan untuk memudahkan pekerjaan peneliti serta kegiatannya ini mengumpulkan, mengklasifikasi, mengolah, menganalisis, serta menginterpretasikan data, dan di akhir ada penarikan kesimpulan untuk memastikan kebenaran dan kesalahan data. Maka dari itu, ruang lingkup dari statistika ini lebih luas dibandingkan dengan statistik, karena statistika itu mencakup ke dalam statistik. Dan dalam kegiatan penelitian, pasti ada objek yang harus diteliti yang disebut dengan populasi. Maka dari itu, populasi adalah keseluruhan dari elemen pengamatan yang dibedakan dari nilai karakteristik. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili karakteristik. Karena dalam populasi ada yang disebut dengan populasi terhingga dan populasi tak hingga, maka penting sekali bagi peneliti untuk menentukan banyaknya sampel yang akan digunakan dalam suatu penelitian. Dan untuk menentukan banyaknya sampel yang akan digunakan, peneliti harus menghitung banyaknya sampel yang akan digunakan nantinya. Dan di sini kita dapat menggunakan rumus Lovin. Dan rumus Lovin ini digunakan untuk menentukan sampel minimal jika diketahui ukuran populasinya. Dan dapat dilihat bahwa rumus Lovin yaitu N kecil sama dengan N besar per 1 ditambah N besar A kuadrat. Dan diketahui bahwa N kecil adalah ukuran sampelnya, N besar adalah ukuran populasinya, dan A adalah besaran kesalahan yang dapat ditolerir dalam penelitian dalam bentuk persen atau margin of error. Di sini langsung saja kita masuk ke contoh kasusnya, yaitu seorang peneliti ingin melakukan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi anak-anak berusia 6-12 tahun yang tidak dapat melanjutkan sekolah akibat COVID-19 di Desa Bantar Gebang. Diketahui bahwa jumlah anak-anak yang berusia 6-12 tahun di desa itu ada 480 anak. Peneliti menentukan margin of error atau kesalahan yang dapat ditolerir sebesar 10%. Jadi, berapakah sampel yang harus diambil? Pertama-tama, kita masukkan dulu rumusnya. Rumus Lovinnya yaitu N kecil sama dengan N besar per 1 ditambah N besar A kuadrat. N besar di sini adalah populasinya, dan di kasus disebutkan bahwa populasinya ada 480 per 1 ditambah 480, dan A-nya di sini peneliti mengambil 10% dan dibuat ke desimal jadi 0,1.
dan dikuadratkan. Di sini bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan peneliti itu sendiri. Dan lanjut, jadi hasilnya 480 dibagi 5,8. Nah, 5,8 ini didapatkan dari 0,1 dikuadratkan jadi 0,01 dikali 480 dan hasilnya ditambah 1. Dan setelah itu didapatkan hasil 82,7586 dan dibulatkan menjadi 83. Dan kesimpulannya adalah peneliti harus mengambil sampel sebanyak 83 anak untuk tujuan penelitiannya, yaitu untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi anak-anak berusia 6-12 tahun yang putus sekolah akibat COVID-19. Dan selesailah sudah presentasi saya tentang konsep dasar statistika. Jika ada salah-salah kata atau salah pengertian dari materi, mohon dimaafkan dan mohon dimengerti. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.